أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله. Semua, apakah orang yang terindikasi sihir? Ciri-cirinya yang pertama yaitu kalian cek dulu depan rumah kalian, karena sihir-sihir ini biasanya di depan atau lewat belakang. Tapi kebanyakan lewat depan, karena jalur melemparkan media itu hanya ada aksesnya lewat depan rumah. Karena yang di belakang itu kesulitan dia melemparkan, kecuali media-media melalui angin atau api. Yaitu dia melalui foto, itu tidak ada buhul di depan rumahnya, hanya dia maksudnya secara fisik tidak ada. Cuman kalau secara gaib ya tentu ada di depan rumah. Misalkan foto Facebook ya di-download, kemudian dirapeli menggunakan pusaka yang ada khodamnya, bukan ditusuk di daerah dada misalkan saja ya, tentu dengan cok bakal, gorampe dan seterusnya. Kemudian tertusuk di daerah dada, maka nanti dadanya akan sakit. Dan itu sebenarnya tidak langsung. Jadi dia cara sihir ini bekerja itu adalah nanti secara otomatis di depan rumahnya ada tower, buhul-buhul secara gaib. Nah, kalau kamu cari fisiknya nggak ketemu. Jadi kalau kamu belajar mendohirkan buhul, ya ada kemungkinan berhasil atau tidak, karena ada buhul-buhul yang memang tidak kasat mata, tetapi energinya ada. Yang terpenting itu harusnya adalah selama sinyalnya atau buhulnya hilang, itu sudah bagus, insya Allah sudah sembuh. Jadi yang di Kudus itu ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia ini melihat pot depan rumahnya ini aneh, tiba-tiba kering. Pertama kering, yang kedua adalah tidak tumbuh. Padahal tumbuh-tumbuhan yang lain itu dia normal, dikasih pupuk, kadar proteinnya, terus dan airnya sudah cukupi, tetapi tidak tumbuh-tumbuh. Ini sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang itu didiami, misalkan sejenis jin-jin yang jin-jin toyar seperti kuntilanak dan seterusnya, itu memungkinkan tumbuhan tersebut ada keanehan. Jadi kalau abnormal itu wajar, seperti sulit tumbuh, sulit berkembang ke atas dan seterusnya, karena terasa ada beban. Begitu pula orang itu kalau misalkan dia dirasuki orang, itu terasa dia ini bobotnya nambah. Nah, kemarin saya juga ada orang yang ketempelan, terus dia jinnya ini bilang, dia nggak sadar kalau tumbuhnya ini menjadi 5 kilo, tambah 5 kilo, padahal baru 2 hari. Dan ini wajar. Jadi ciri yang pertama adalah dia itu depan rumahnya ada sesuatu yang aneh. Misalkan ada pot yang dipot itu, tanaman di pot atau depan rumah ada yang kering atau tumbuhnya lambat. Itu memungkinkan dia terindikasi sihir. Tapi selain terkena sihir, bisa jadi juga yang kedua bisa jadi selain terkena sihir, mungkin ya jarang disiram, atau yang ketiga ya kemarau, jadi ya kering gitu loh bro. Jangan otakmu sihir terus, dilihat dulu, ada diagnosa namanya tashkhis. Dan santet, tidak ada santet kok dibilang santet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lampunya sering mati. Ya biasanya lampu yang mati itu lampu yang di sekitar buhul itu. Dan kalau terkena santet pun itu ya kamar-kamar yang cenderung dekat dengan buhul. Karena jin ini bodoh. Apa maksudnya bodoh?
misalkan ini jin ini disuruh nyakiti satu orang, misalkan namanya Fathul Huda gitu kan, ini santet Fathul Huda, lalu karena itu kumisnya terlalu nantang seperti celuritnya PKI, ini apa namanya, dia ini sombong gitu kan. Nah, misalkan saja disantet, yang disantet Fathul Huda, tetapi yang terkena itu anaknya, istrinya. Ada itu karena jin itu bodoh, tidak pernah kuliah. Jadi kalau ibarat Pak Pos itu salah alamat terus gitu loh. Makanya ada istilah santetnya nyasar, ya memang betul begitu loh. Nah, lampunya sering mati. Nah, cara deteksi bahwa di situ tidak terbuka dia itu. Nah, cara deteksi itu buhul atau karena jarang disiram adalah gampang. Orang yang suka pusing di rumahnya itu, ya kan, misalkan kamu tuh depan rumahmu kering kan, potnya kan kering atau tumbuhannya kering, enggak ada, tumbuhannya kering, maka yang suka pusing kepalanya di rumahmu itu suruh ngecek, baca Al-Falaq An-Nas, tiupan ke tangan, gesek-gesek, terus diarahkan ke potnya. Kalau tangannya nanti tiba-tiba duduk-duduk begini, putar gini, pejamkan mata. Kenapa pejamkan mata? Bukan berarti terus pejamkan mata ini untuk tujuannya menyamakan frekuensi. Kalau kita menampakkan mata begini, maka itu alam syahadah yang terasa, alam kita, alam dohir. Tapi kalau pejamkan mata ini lebih cenderung nanti bisa ngetren ke frekuensi alam jinnya. Jadi sehingga nanti akan terasa energinya. Nah, di situ langsung ditandai aja, ditandai. Terus yang kedua, di depan rumahnya adakah lampu mati? Gitu. Nah, mati lampu pun itu tidak semua karena santet. Bisa jadi karena kamu nggak bayar listrik. Gitu. Jadi lihat dulu pulsanya. Jangan tiba-tiba santet aja. Kan begitu. Oke. Yang ketiga ini yang perlu diwaspadai. Dan ciri lampu yang terindikasi sihir itu bagaimana? Lampunya itu tidak langsung pet. Nah, saya ulangi, lampunya tidak langsung pet. Jin itu tidak terlalu kuat loh, para dulur-dulur sahabat. Jadi dia ini tidak kuat. Dan siapa yang memberi info kita bahwa jin itu tidak kuat? Ya Allah sendiri. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi dia kalau mematikan lampu itu caranya tit baru 3 hari kemudian baru mati plus. Nah, begitu. Nah, kalau saya sering mensarankan kalian adzan langsung. Ketika lampunya loh, rumahku langsung cari buhul. Kalau itu memang sihir, bukan karena jin masuk ya. Tapi kebanyakan itu karena santet ya. Tapi kalau berdiam, kalau jin rumahnya sendiri, itu biasanya ciri khasnya dia sembunyi di kamar mandi. Berarti kalau di kamar mandi sering mati lampu, itu jin bukan kiriman, biasanya memang jin asli rumahmu, begitu loh. Kemudian setelah itu, setelah di apa namanya, solusinya diadani. Kalau tidak diadani, kemarin saya sharekan surat Nabi. Surat Nabi, nanti sampean tinggal browsing ada surat Rasulullah untuk bangsa jin. Itu tempelkan 3 hari di sekitar lampu, insya Allah jadi cekel kayak ini berarti tempelkan. Oke. So, ya, lanjut. Surat Nabi. Jadi setelah 3-4 lampunya dicek, itu kok ada yang mati, berarti kemungkinan ya memang ada khodam di rumah panjenengan semua, sudah santet. Yang ketiga adalah ular, dan ini tidak setiap ular ya. Ada ular yang itu merupakan tasyakul dari jin kafir. Itu cirinya ada 2. Yang pertama yaitu dia zufrotain, berpola 2, hitam merah putih atau kuning, atau kuning hitam, atau tidak polos, belang. Yang kedua adalah abtar, kecil tapi berderik. Beda dengan ularmu, kan
kecil tapi modot. Itu beda, itu bukan kodam santet, itu mah karena dia lagi mahalul qiyam. Jadi ular ini jelmaan jin itu bukan sugesti atau bukan mitos atau tahayul bid'ah dan khurafat. Tapi memang al-hayatu masakhatil jin. Di ular itu jelmaan jin. Jadi ada muncul ular dan pastikan ayul hadirun, kalau kamu ketemu ular di rumahmu diusir 3 hari, kata Nabi. Diusir, dimatikan tidak apa-apa, tetapi diusir dulu, diperingatkan 3 kali terus dimatikan tidak apa-apa kalau dia membahayakan. Dan kalau dia mati, maka secara otomatis sebenarnya ular yang jin yang jadi ular itu kondisinya dia sedang lemah. Kenapa? Karena dia menerobos fitrah. Fitrahnya jin itu alam gaib, tapi dia menembus alam syahadah, maka itu adalah kondisi di mana kondisi terlemah jin. Maka kamu pukul dia mati, maka dia akan mati. Mati sungguhan. Gitu loh. Jadi yang keempat adalah kena ada ular di rumahmu. Yang kelima, yang terakhir itu ciri rumahnya sering cekcok, rumah tangga sering cekcok, ini salah paham, tiap hari padu, tiap hari cekcok. Ada salah didik, istri lihat suami pengen marah, suami lihat istri pengen marah. Nah, itu ya juga kemungkinan ada kalanya sering marahnya suami pada istri, itu kemungkinan dia terkena sihir asli, juga bisa jadi karena dia terkena sihir janda. Nah itu kalau sudah terkena sihir itu paling mematikan. Jadi harus banyak, tidak cukup diruqyah, tapi kalau bisa ya harus diawasi CCTV terus biar tidak sembrono. Itu saja saya kira ciri khas